Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat dari kelas PTW 2B yang akan menjelaskan sedikit tentang apa itu database. Di era digital ini, hampir seluruh umat manusia telah menggunakan perangkat keras seperti komputer, handphone, laptop, dan yang lainnya. Setiap hari kita selalu mengakses berbagai aplikasi secara offline atau online. Sebelum itu semua terjadi, tahukah kamu bahwa di balik itu semua ada sistem proses penyimpanan yang bisa disebut dengan database, penyimpanan data yang bisa disebut juga database. Nah, database ini merupakan istilah teknologi jaringan komputer yang memiliki banyak manfaat berupa penyimpanan data. Terdapat juga fungsi-fungsi dan jenis-jenis database. Nah, untuk pengertian dari database itu sendiri, yaitu database atau basis data adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan, sehingga mudah dalam pengelolaannya. Melalui pengolahan tersebut, pengguna dapat memperoleh kemudahan dalam mencari informasi, menyimpan informasi, dan membuang informasi. Nah, di sini juga ada jenis dan fungsi. Nah, terdapat 5 jenis database yang selama ini beroperasi di perangkat kita. Dari 5 jenis tersebut, terdapat 15 macam produk yang memiliki fungsi berbeda-beda. Berikut ini adalah jenis-jenis dan fungsi database tersebut. Yang pertama yaitu ada operational database, dan aplikasi yang di dalamnya yaitu JSON atau bisa disebut JavaScript Object Notation. Yang kedua itu ada XML atau Extensible Markup Language. Nah, untuk jenis yang kedua yaitu ada database warehouse. Database warehouse ini adalah sistem basis data yang digunakan untuk pelaporan dan analisis data. Nah, yang pertama yaitu ada Microsoft SQL Server yang pernah kita gunakan di perkuliahan sebelumnya. Nah, ada juga jenis yang ketiga yaitu distribusi database. Nah, yang pertama yaitu ada Microsoft Access yang sering kita jumpai di Office. Yang keempat yaitu jenis database ada relational database. Nah, yang pertama ada MySQL, itu juga pernah digunakan di mata kuliah sebelumnya. Ada juga yang kedua yaitu PostgreSQL, ada juga MariaDB, ada MongoDB, ada juga Oracle Database, ada juga SAP HANA, ada juga IBM DB2, ada MemSQL juga, ada Interbase, ada Firebird, ada dan masih banyak yang lainnya. Nah, kemudian untuk jenis yang kelima yaitu ada end user database. Yang pertama yaitu ada SQLite. Nah, SQLite ini adalah sistem manajemen basis data yang ada pada library program pemrograman C. Berbeda dengan sistem yang lainnya, SQLite bukan merupakan mesin database client server. SQLite tertanam ke dalam program akhir sehingga cocok digunakan dalam mendukung penyimpanan data akhir end user. Nah, di sini juga ada contoh pembuatan database di PHPMyAdmin, bisa dicek di video sekarang. Nah, di sini adalah pembuatan dari database itu sendiri. Dan sebelumnya, jika Anda ingin masuk ke PHPMyAdmin, tolong usahakan install dulu XAMPP-nya dan aktifkan Apache dan MySQL-nya. Nah, sudah dilihat, ini adalah sudah terbuat, yaitu Syarif Hidayat 1983018 dengan number of kolomnya 7 sesuai dengan contoh yang telah diberikan, dan namanya silahkan bebas
di sini saya tulis mahasiswa saja. Bisa kalian bebas ya namanya untuk name name tabelnya, terserah kalian. Nah, di sini tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada tampilan baru yaitu name, type, length, default, collation, attribute, dan index. Nah, di sini kalian isi saja, dimulai dari nama seperti ID, kemudian nama dan perlengkapan yang lainnya lah. Itu bebas, terserah kalian. Jika kalian ada masukan atau tambahan lain itu silahkan, bebas sekreatif mungkin. Tapi di sini saya membawa contoh yang sesuai di materi saja. Nah, silahkannya di sini ada ID, ada NIM, ada nama, ada alamat, nomor HP, password, dan status. Untuk tipe itu sendiri, untuk ID tetap integer, dan untuk NIM varchar, nama varchar juga, untuk alamat tetap integer. Untuk alamat teks, mohon maaf. Untuk nomor HP varchar, untuk password varchar juga, dan untuk status varchar juga. Nah, untuk length values itu silahkan kalian tentukan sendiri. Jika misalnya alamat itu nanti bakal diinputnya bakal panjang-panjang, silahkan tambahkan value-nya misalnya 50. Itu terserah kalian sesuai dengan kegunaannya lah. Nah, di sini juga ya dimasukkan value-nya, bebas terserah kalian. Nah, jika sudah, kita jadikan ID itu sebagai primary key. Soalnya pasti beda dari yang lain seperti itu. Sebenarnya NIM juga bisa dijadikan primary key, tapi di sini ID juga gak apa-apa jadikan primary key. Nah, jika sudah semua, kita klik save saja. Nah, jika sudah di save, di sini terlihat sudah ada muncul di strukturnya, dimulai ID, NIM, nama, alamat, nomor HP, password, dan status. Nah, kalian juga di sini bisa mengubahnya, bisa diedit, nanti juga bisa diekspor, bisa dihapus juga bisa. Nah, untuk bagian ini yaitu mengisi data-data mahasiswa, dimulai dari ID, NIM, nama, alamat, nomor HP, password. Silahkan kalian tentukan sesuka kalian sesuai dengan apa yang akan diisi seperti itu. Nah, untuk ini adalah tampilan di browser-nya sudah tersimpan. Nah, di sini ada data-datanya. Silahkan bisa diedit juga, bisa di copy, bisa di delete, bisa diekspor juga. Seperti itu. Cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.